Saya berharap keadaan kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan masing-masing kita, tapi kalaupun kita berada dalam keadaan yang kurang baik, kita tetap percaya bahwa Allah adalah baik dan Allah sedang mengerjakan kebaikan di dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Nah, ini adalah minggu yang pertama untuk bulan Desember tahun 2020, dan selama bulan ini nanti kita akan membahas tentang tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kita akan melihat khotbah berseri yang selalu dimulai dengan Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk apa? Dan ini penting bagi kita supaya kita benar-benar memaknai Natal secara tepat. Dan saya ingin memulai dengan berkata begini, bahwa perjalanan jauh itu pasti memiliki sebuah tujuan yang besar dan sebuah tujuan yang jelas. Kalau perjalanannya tidak jauh, maka mungkin alasan-alasan yang ringan, yang sepele itu bisa untuk dijadikan dorongan pergi menempuh perjalanan itu. Tetapi kalau sampai kita menempuh perjalanan yang begitu jauh, maka harus selalu ada alasan yang penting. Karena perjalanannya saja sudah sedemikian jauh, sehingga kita berharap ada banyak hal yang dilakukan di sana. Saya masih ingat berapa kali saya diundang khotbah gereja Korea di California, di LA, dan juga di New Jersey, saudara. Saya datang Jumat siang dan Senin pagi langsung pulang. Dan orang yang tahu heboh karena mereka berpikir bahwa seharusnya kalau ke Amerika itu kesempatan untuk tamasya dan sebagainya. Saya hanya ada di sana hanya 2 hari lebih dan perjalanannya sehari lebih. Biasanya orang kalau ke sana mesti melakukan banyak hal. Tapi karena saya tidak suka tamasya tanpa keluarga, maka saya putuskan untuk langsung pulang. Dan bagi saya itu masuk akal. Karena bagi saya yang paling penting adalah saya pergi ke sana untuk pelayanan dan setelah itu saya langsung kembali. Ada orang yang berkata kepada saya bahwa dia pernah berada di 3 negara yang berbeda dalam 1 hari untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi saudara bisa tebak negaranya pasti tidak jauh-jauh. Negaranya paling sesama ASEAN begitu. Singapura, Indonesia, Malaysia. Sangat jarang sekali, hampir tidak mungkin. Kalau orang pagi ada di Amerika, kemudian siang ada di Eropa, dan malamnya ada di Asia. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Ke depan kita tidak pernah tahu kan, tetapi sekarang ini tidak mungkin terjadi. Yesus mengadakan perjalanan yang sangat jauh sekali dari surga ke bumi. Itu membutuhkan perjalanan yang luar biasa. Saya tidak bicara tentang transportasi, tapi saya berbicara tentang perubahan yang harus dihadapi oleh Yesus dari surga yang kekal, dari surga yang sempurna di dalam kesucian, masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan ini bukan perjalanan yang mudah, sehingga Yesus pasti memiliki misi, berbagai macam misi, dan itulah yang akan kita pelajari selama bulan Desember ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang satu misi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia ingin menggenapi hukum Taurat. Salah satu makna Natal adalah kita memperingati hukum Taurat digenapi oleh Yesus Kristus. Dan mari kita langsung membaca teks kita hari ini di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai 19. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 5 ayat 17 dan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, teks ini saya yakin adalah teks yang sangat terkenal dan kita juga sudah pernah membahas ini dalam beberapa khotbah yang lalu, cukup lama kita pernah membahas teks ini. Teks ini menghadirkan sebuah kesulitan bagi kita karena seolah-olah teks ini mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Yesus seolah-olah berkata bahwa hukum Taurat masih berlaku. Apa artinya? Yesus bahkan mengatakan kalau ada orang yang meniadakan bagian terkecil dari hukum Taurat,
maka dia akan menduduki posisi paling rendah dalam kerajaan surga. Barang siapa yang mengajarkan dan melaksanakan hukum Taurat, maka dia menduduki posisi yang tinggi di dalam kerajaan surga. Seolah-olah Yesus mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Dan kalau benar Yesus mengajarkan seperti itu, maka Yesus bertabrakan dengan Paulus, atau Paulus bertabrakan dengan Yesus. Karena Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman oleh anugerah Allah. Tapi benarkah bagian ini mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik? Justru sebaliknya. Nanti kita akan melihat bahwa teks ini merupakan salah satu teks yang paling jelas mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan sebelum saya menjelaskan ke sana, saya ingin menjelaskan kepada kita dulu bagaimana sikap Yesus terhadap kitab suci. Bagaimana sikap Yesus terhadap kitab suci, lalu bagian yang kedua kita akan melihat bagaimana Yesus menggenapi kitab suci. Tapi kita perlu melihat dulu bagaimana sikap Yesus terhadap kitab suci. Di ayat yang ke-17, Yesus menggunakan kalimat yang negatif berbentuk larangan. Dia mengatakan demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aneh sekali, dia memulai dengan sebuah kalimat, jangan kamu menyangka. Berarti itu merupakan sebuah antisipasi. Yesus sebetulnya sedang mengantisipasi sebuah kesalahpahaman. Yesus memikirkan bahwa mungkin para pengikutnya akan salah paham dengan pelayanan Yesus. Dan kita bertanya, mengapa Yesus perlu mengantisipasi seperti itu? Dan tampaknya kita bisa menjawab itu ketika membaca Matius 4 dan Matius 5 secara bersamaan. Di Matius pasal yang keempat bagian yang terakhir, Yesus mengabarkan tentang datangnya kerajaan Allah. Sebuah era yang baru, zaman yang baru sudah dimulai. Yesus datang menabiskan kerajaan Allah. Lalu di pasal yang kelima bagian awal, Yesus memberitahukan tentang nilai-nilai di dalam kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika kamu begini-begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang begini, begitu, dan seterusnya. Ucapan bahagia di awal pasal yang kelima merupakan nilai-nilai kerajaan yang diajarkan. Sehingga mungkin para pengikutnya berpikir, kalau memang ada datang sebuah zaman yang baru, beserta dengan nilai-nilainya, lalu bagaimana dengan zaman yang lama? Nilai-nilainya ada di dalam hukum Taurat. Apakah semuanya itu akan dibatalkan karena ada zaman yang baru dengan nilai-nilai yang baru? Lalu tepat sebelum ayat kita, jadi antara ucapan bahagia, kemudian teks kita hari ini, di situ Yesus memberitahu pengikutnya, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Kamu harus menunjukkan perbuatan yang baik di depan semua orang. Wajar kalau muncul pertanyaan, perbuatan yang baik itu berdasarkan apa? Berdasarkan hukum Taurat kah? Karena selama ini orang-orang Yahudi berpikir bahwa kalau seseorang itu baik, saleh, berarti dia mengikuti hukum Taurat. Tapi apakah benar demikian? Nah, Yesus menyadari bahwa mungkin pengikutnya akan salah paham. Karena itu dia memberikan antisipasinya. Dan langsung dengan tegas Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan kitab Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dan ini penting sekali diucapkan oleh Yesus. Mengapa ini penting sekali untuk diucapkan oleh Yesus? Karena di dalam konteks Israel, seorang nabi kalau dia berasal dari Allah, salah satu tandanya adalah dia loyalitasnya terhadap hukum Taurat terlihat jelas. Di dalam Ulangan pasal yang ke-13 dikatakan demikian, kalau ada seorang nabi, dia melakukan tanda-tanda yang ajaib, lalu dia bernubuat, dan nubuatnya digenapi, jangan buru-buru bilang kalau dia nabi dari Allah. Jangan buru-buru bilang, karena di situ disebutkan begini, tetapi kalau nabi itu berkata kepada kalian umat Israel, mari kita menyembah ilah-ilah lain. Kalau nabi itu mengajak kalian lari dari hukum Taurat, maka dia bukan nabi Allah, tapi nabi palsu. Kita harus berhati-hati karena banyak orang Kristen sekarang ini yang suka dengan mujizat, tanda-tanda yang ajaib, suka dengan nubuat-nubuat. Sekalipun nubuat itu digenapi, sekalipun ada tanda-tanda ajaib,
Tapi kalau ajaran yang disampaikan orang itu bertabrakan dengan firman Tuhan, maka orang itu adalah nabi palsu. Ini merupakan teguran yang keras bagi orang-orang Kristen. Nah, Yesus tahu budaya semacam itu. Tidak mungkin Yesus datang dan Yesus berkata, aku datang meniadakan kitab suci yang lama. Berarti dia nabi palsu. Yesus datang dan Yesus menegaskan bahwa dia tidak meniadakan yang lama. Karena memang Yesus tidak membawa agama yang baru. Yesus tidak membawa agama yang baru. Dia ingin menjelaskan kepada umat Israel bahwa apa yang Allah sudah lakukan sejak perjanjian lama sekarang digenapi di dalam dia. Jadi Yesus menunjukkan dirinya bukan nabi yang palsu, tetapi nabi Allah yang benar. Tapi bukan cuma itu sebetulnya. Yesus bahkan menegaskan bahwa kerajaan Allah itu masih berkaitan dengan hukum Taurat. Yesus mengatakan begini di dalam ayat yang ke-19. Bahwa kalau ada orang yang mengabaikan satu bagian yang terkecil dalam hukum Taurat. Mengabaikan di situ terjemahannya dalam beberapa versi relaxing. Jadi lebih relax. Menganggap itu tidak terlalu mengikat. Yesus mengatakan kalau ada orang yang beranggapan begitu. Posisinya dalam kerajaan surga paling rendah. Sebaliknya kalau ada orang yang mengajarkan dan mengikuti semua perintah dalam hukum Taurat, maka posisinya paling tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi intinya Yesus berkata begini, ketika kerajaan Allah datang, era yang baru dimulai di dalam Yesus, dan ketika Yesus memberikan nilai-nilai kerajaan yang baru, itu bukan berarti yang lama ditinggalkan. Itu bukan berarti yang lama dibatalkan. Justru Yesus menggabungkan keduanya. Sikap orang terhadap hukum Taurat akan menentukan posisi orang itu di dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi Yesus meneguhkan kitab suci. Tapi Yesus bukan cuma meneguhkan kitab suci. Fokus kita hari ini dalam khotbah ini bukan hanya Yesus meneguhkan kitab suci, tetapi Yesus menggenapinya. Yesus Kristus bukan hanya meneguhkan otoritas kitab suci, tetapi juga menggenapinya. Meneguhkan otoritas itu satu hal. Menggenapinya itu hal yang berbeda. Saya bisa saja meneguhkan otoritas kitab suci. Saya bisa saja mengatakan bahwa perjanjian lama sama berotoritasnya dengan perjanjian baru. Dan memang seharusnya saya begitu. Tetapi saya tidak mungkin bisa mengatakan bahwa saya menggenapi perjanjian lama. Tidak mungkin. Meneguhkan otoritas kitab suci bisa dilakukan siapa saja. Nabi-nabi juga bisa meneguhkan, orang-orang lain bisa meneguhkan. Tapi hanya ada satu orang yang bisa menggenapinya, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar 4 cara Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah, apa saja cara Yesus menggenapi hukum Taurat? Yang pertama adalah Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Yesus menggenapi tuntutan hukum Taurat. Kita tahu bersama bahwa di dalam hukum Taurat ada begitu banyak perintah dan larangan. Perintah harus dilakukan, larangan harus dijauhi. Ada begitu banyak perintah di sana. Apa maksudnya diberikan semua aturan itu? Supaya umat Israel tahu tuntutan dari Allah itu apa. Supaya mereka tahu kehendak Allah bagi mereka seperti apa. Hukum Taurat bicara tentang tuntutan Allah kepada umatnya. Dan seberapa menuntutkah hukum Taurat itu? Mari kita lihat bersama-sama. Tuntutan hukum Taurat bersifat komprehensif dan mutlak. Saya bacakan ayat 18. Ayat 18 dikatakan demikian. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ayat 19 dikatakan demikian. Melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Iota itu adalah huruf yang paling kecil dalam abjad Yunani. Titik itu adalah bagian dari huruf. Nah, tergantung bagaimana kita memahami iota dan titik. Tapi itu merupakan sebuah ungkapan untuk menunjukkan bagian yang terkecil dari sebuah tulisan. Bagian yang terkecil dari sebuah tulisan bisa disebut iota, bisa disebut titik. Dan Yesus mengatakan
Tidak ada satu iota pun yang akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Berarti kalau kita ingin memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka kita harus menurutinya, menaatinya secara mutlak. Tidak ada satu pun yang kita boleh lupakan. Ditambahkan di ayat yang ke-19, mengajarkan dan melaksanakan segala perintah-perintah hukum Taurat. Kata segala memang tidak muncul dalam teks Yunani. Tetapi penambahan ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa dibenarkan. Karena konteksnya sudah jelas. Kalau mau menaati Taurat, harus menaati sampai yang paling kecil sekalipun. Bagian terkecil dari huruf harus ditaati. Makanya tidak heran dikasih tambahan segala perintah. Nah, coba saudara pikirkan. Kalau saudara mau dibenarkan karena menaati hukum Taurat, maka saudara harus menaatinya dengan sempurna. Kalau Paulus di Galatia mengatakan, barang siapa yang mau dibenarkan karena melaksanakan Taurat, ia harus menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Dan Rasul Yakobus di dalam suratnya di pasal yang kedua dia mengatakan, kalau kita menaati semua perintah tapi melanggar satu, maka kita bersalah terhadap seluruhnya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa kalau begitu? Jawabannya gampang sekali. Tidak ada yang bisa. Saya tidak bisa, saudara tidak bisa. Siapapun juga tidak bisa. Lalu Yesus menjelaskan di ayat 20 bahwa kesalehan kita itu harus melebihi kesalehan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di ayat 20 saya bacakan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak lebih saleh dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Saudara perlu tahu seberapa salehkah ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Nah, saya kasih tahu beberapa hal ya. Mereka itu terbiasa seminggu puasa 2 kali. Coba saudara tanya siapa di sini yang seminggu puasa 2 kali? Oke, ada yang 2 tahun puasa cuma sekali. Itu pun karena lupa belanja malam-malam. Besoknya nggak ada toko yang buka, biasanya gitu kalau pas hari besar tertentu, sehingga terpaksa puasa. Saudara, mereka seminggu puasa 2 kali. Dan mereka juga tiap hari berdoa itu minimal 3 kali. Kalau saudara juga berdoa 3 kali, saya tahu. Yaitu kalau makan. Kalau makan saudara berdoa. Pertanyaannya kalau saudara tidak makan berarti saudara tidak berdoa, begitu. Orang Farisi membayar persepuluhan mereka. Bahkan disebutkan di Matius 23, biji yang kecil-kecil pun mereka tuh hitung sedemikian rupa. Jangan sampai ada yang terlewatkan kurang dari 1/10. Wah, luar biasa. Coba saudara pikirkan, jawab sendiri. Apakah saudara memberikan persepuluhan kepada Tuhan? Kalaupun saudara memberikan, pernah nggak saudara menawar-nawar? Tuhan, ini pandemi, boleh nggak ya dapat diskon besar gitu kan? Tuhan, ini pandemi plus hari Natal lagi. Mall saja memberikan diskon besar-besaran. Masa Tuhan tidak memberikan diskon besar-besaran? Secara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, orang yang kelihatannya saleh, luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Mereka itu kalau melihat perintah di dalam Alkitab, satu perintah, waduh, dijabarkan, dijelaskan, bentuknya puluhan aturan. Bayangkan, satu perintah itu bisa dijelaskan pakai puluhan aturan. Lalu Yesus berkata kita harus lebih baik dari mereka. Siapa yang bisa? Apakah kita perlu putus asa? Kita tidak perlu putus asa sih. Karena kita lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa bisa begitu? Mari kita melihat ayatnya sekali lagi. Ayat yang ke-20 saya bacakan untuk saudara. Jika hidup keagamaanmu, dalam bahasa Yunaninya dikaiosune, artinya kebenaranmu. Jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan atau kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Menariknya di pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Yesus berkata begini kepada Yohanes Pembaptis. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kehendak, bahasa Yunaninya dikaiosune, kebenaran Allah. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini saudara, kita ini kebenarannya kalau mau masuk surga harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita mau masuk surga, kebenaran kita harus mutlak, harus sempurna, tidak boleh cacat satupun. Karena melanggar satu perintah berarti melanggar semuanya. Lalu bagaimana kita bisa mencapai kebenaran itu? Jawabannya adalah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menggenapkan, untuk memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Dan itu terlihat jelas di Matius 3. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes, Yesus berkata kepada Yohanes bahwa aku datang untuk menggenapkan kebenaran Allah. Seluruh kebenaran Allah dengan sempurna digenapi di dalam Yesus. Atau kalau pakai istilah teologinya begini saudara. Kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Kebenaran Kristus diimputasikan, bukan diamputasi ya, diimputasikan, diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Jadi kita tidak benar, kita tidak baik, kita tidak saleh, tetapi karena iman kita kepada Yesus, maka apa yang dicapai oleh Kristus menjadi bagian kita. Kita gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat, kita menjadi orang yang berdosa. Tetapi karena Kristus menggantikan kita, dia menggenapkan tuntutan hukum Taurat bagi kita. Kalau memang demikian, maka kita seharusnya punya prinsip ini. Yang dibenarkan dalam Kristus tidak akan bersikap sok paling benar. Yang dibenarkan oleh Kristus tidak akan bersikap sok paling benar. Sangat disayangkan, sangat ironis. Kalau ada orang yang mengaku teologinya benar, yang mengaku bahwa dia dibenarkan oleh anugerah melalui iman kepada Kristus, tapi orang itu sombongnya luar biasa, menyalahkan orang sana sini, menganggap diri lebih benar daripada yang lain. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat ironis sekali. Kalau kita menyadari kita dibenarkan di dalam Kristus, kita tidak akan menjadi sok paling benar. Itu yang pertama, yang dilakukan Kristus dalam menggenapi Taurat, yaitu dia menggenapi, memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yang kedua saudara, yang masih berkaitan dengan poin tadi adalah Yesus menanggung kutukan hukum Taurat. Yesus menanggung kutukan hukum Taurat. Kita tahu bersama bahwa kegagalan menaati Taurat itu artinya pelanggaran, itu artinya dosa. Dan kalau manusia berdosa, maka Allah akan menghukum manusia yang berdosa karena keadilan Allah. Dan kita semua tidak mungkin bisa memenuhi hukum Taurat secara sempurna. Tidak mungkin di antara kita ada yang bisa memenuhi standar itu. Dan Yesus menanggung hukuman kita. Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, saudara. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kita perlu tahu bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan. Pasal 3 ayat 11, itu tanda pertobatan. Bahkan di ayat yang ke-6 dari pasal 3 dikatakan lebih jelas lagi begini. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu Yesus datang dibaptis oleh Yohanes. Makanya Yohanes berkata, jangan, seharusnya aku yang dibaptis. Karena Yohanes itu tahu Yesus tidak berdosa. Yesus tidak perlu dibaptis untuk baptisan orang berdosa. Tidak perlu menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Untuk apa dia bertobat wong dia tidak berbuat dosa kok? Yohanes itu sungkan membaptis Yesus. Karena dia tahu Yesus tidak berdosa. Seharusnya dia tidak perlu sungkan dong. Karena dia lebih tua dari Yesus. Dan memang Allah mengutus Yohanes untuk membaptis banyak orang. Tapi begitu melihat Yesus, dia sungkan dan enggan melakukannya. Karena dia tahu Yesus tidak membutuhkan baptisan itu. Tapi Yesus mengatakan kita harus menggenapi semua kebenaran Allah. Dengan demikian ketika Yesus dibaptis,
sebetulnya dia menunjukkan kerelaannya untuk menanggung kesalahan kita, kegagalan kita dalam menaati hukum Taurat. Kitalah yang perlu bertobat, tetapi Yesus melakukannya untuk kita. Saya akan bacakan beberapa ayat yang lebih jelas untuk kita semua. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Roma 8 ayat 3 dan 4, mari kita baca bersama-sama. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi mengapa Yesus datang ke dalam daging? Mengapa Yesus datang sebagai manusia? Bukan hanya supaya dia memenuhi tuntutan hukum Taurat, tetapi juga supaya dia menanggung kutukan hukum Taurat. Siapa saja yang gagal menaati hukum Taurat harus dihukum. Dan Yesus menanggung hukuman itu bagi kita. Kalau saya meminjam ungkapan dari R.C. Sproul, almarhum yang meninggal beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan demikian. Sebetulnya terjadi double imputation. Terjadi perhitungan ganda. Kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Dan dosa kita diperhitungkan sebagai dosa Kristus. Makanya Paulus mengatakan di 2 Korintus 5, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Mengapa Kristus datang ke dalam dunia? Bukan cuma untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan memberikan hidup yang sempurna, tetapi juga menanggung kegagalan kita. Padahal dia tidak bersalah. Saudara mungkin pernah dalam situasi dikambing hitamkan orang. Tidak salah, tapi disalahkan. Sakit atau tidak? Pasti sakit. Dan hampir setiap kita pernah diperlakukan seperti itu. Dan saya ingin menghibur saudara dengan mengatakan begini. Yang sering dijadikan kambing hitam, paling paham tentang kesakitan dan kasih Tuhan. Ketika kita tidak salah dan dianggap salah, itu menyakitkan sih. Saya pernah mengalaminya ketika saya masih tinggal di Pacet, saudara. Saya naik mobil mau pelayanan, ketika saya dalam perjalanan turun, saya terlibat di dalam kecelakaan tanpa saya melakukan kesalahan apapun. Jadi ceritanya saya dalam posisi turun, lalu dari jauh saya melihat ada mobil naik di jalur yang berbeda begini. Lalu ada sepeda motor mencoba untuk melambung menyalip mobil itu. Tapi mungkin pengendaranya masih muda, kurang memperhitungkan kecepatan, sehingga akhirnya kena ke mobil itu dan sepeda motornya jatuh, mobilnya naik terus lari. Pada saat orangnya terlempar di pinggir jalan, sepeda motornya itu tetap jalan, terseret ke atas. Saya jarak puluhan meter sudah melihat dan menghentikan mobil saya. Tapi karena jatuhnya kencang sekali, mobilnya tuh terseret terus dan menabrak ban depan mobil saya. Pss, begitu kena ban saya robek, langsung mogok di situ. Lalu masyarakat datang dan saya yang disuruh bertanggung jawab. Ada orang datang berkata, saya preman di daerah ini. Saya keluarganya orang itu. Lalu ganti lagi. Saya polisi, saya keluarganya orang itu. Lalu saya digelandang gitu di semacam balai pertemuan, balai desa begitu. Dan orang-orang berkata, kamu harus ganti. Saya beritahu, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan, yaitu pengendara motor. Dan ada orang yang lari ketakutan, yaitu pengendara mobilnya. Dan saya yang menerima sialnya. Saya tidak terlibat sama sekali. Lalu saya tetap dipaksa untuk mengganti. Dan kalimat saya waktu itu adalah begini. Kalau kalian tetap menganggap saya salah, saya tidak akan mengeluarkan uang 1 rupiah pun. Karena saya tidak salah. Kalau kalian mengakui kalian salah, baru saya akan keluarkan uang. Lalu mereka berunding sebentar dan mereka berkata, oh ya orang itu salah. Ya jelas salah lah, tidak ada SIM kok. Saya tanya, kamu punya SIM? Gak punya SIM. Dia gak pakai helm.
Dan saya tidak terlibat di dalam kecelakaannya. Saya beritahu mereka saya orang Kristen, saya tidak masalah membantu kalian. Tapi saya tidak mau dianggap salah. Akhirnya saya ganti kerusakan mobilnya dan saya bawa orang itu ke dokter. Kalau saudara tanya saya, apakah saya melakukannya dengan sukarela? Saya melakukannya dengan rela, tapi tidak suka gitu loh. Rela tapi tidak suka. Kalau saudara tanya apakah saya melakukannya dengan sukacita? Jelas tidak. Saya melakukannya tidak suka. Dan itu bukan cita-cita saya soalnya. Jadi tidak mungkin saya melakukannya dengan sukacita. Tapi saya mengerti betapa sakitnya di situ. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk saya dan saudara. Dia tidak bersalah. Tapi dia menanggung semua hukuman itu di pundaknya dia. Dan puncaknya adalah di atas kayu salib. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia berteriak, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan cuma memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tetapi dia menanggung kutukan hukum Taurat untuk kita. Yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Yesus adalah menggenapi seluruh kitab suci. Ini ide yang sebetulnya umum banget sih. Kita semua tahu Yesus menggenapi kitab suci. Tapi saya yakin pemahaman kita mungkin tidak lengkap. Seandainya saya berjumpa 10 orang Kristen dan saya bertanya, apa artinya Yesus menggenapi kitab suci? Kira-kira jawabannya apa? Saya bisa tebak nih, saudara pasti memikirkan begini. Yesus menggenapi nubuat-nubuat mesianis di dalam perjanjian lama. Jadi ada banyak nubuat tentang kedatangan Mesias dan Yesus menggenapinya. Kalau itu jawaban saudara, maka saya akan berkata begini, benar tapi tidak lengkap. Atau mungkin saudara berkata begini, Yesus menggenapi perjanjian lama, menggenapi Taurat, yaitu dia menggenapi ritual korban, korban bakaran, korban-korban yang lain digenapi di dalam Yesus. Kalau itu jawaban saudara, saya sekali lagi berkata benar, tapi itu tidak lengkap. Atau mungkin saudara berkata begini nih, seluruh hidup Yesus menggenapi kitab suci. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya menggenapi kitab suci. Dan memang benar begitu kan? Matius mencatat Yesus lahir dari anak darah. Wah, Matius 1 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan Nabi. Yesus kemudian lahir di Bethlehem. Itu juga sesuai dengan nubuatan Nabi. Yesus menyelamatkan diri dengan keluarganya ke Mesir dari ancaman pembunuhan Herodes. Itu juga menggenapi kitab suci. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau saudara cuma punya pikiran seperti itu, bahwa seluruh hidup Yesus menggenapi kitab suci, saya sekali lagi akan berkata benar tapi tidak lengkap. Yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan itu. Dan mari kita lihat saudara. Di dalam ayat yang ke-18b, Yesus berkata begini. 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi bukan masalah seluruh hidup Yesus menggenapi kitab suci. Bukan. Tapi seluruh kitab suci digenapi oleh Yesus. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham maksudnya. Bukan hanya seluruh hidup Yesus menggenapi kitab suci. Tetapi seluruh kitab suci digenapi di dalam Yesus. Tapi apa artinya? Tentu saja artinya bukan begini. Setiap ayat, setiap kata di dalam perjanjian lama mesti berkaitan sama Yesus. Misalnya, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Saudara lalu cari, Yesusnya ada di mana ya di ayat itu? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara cari Yesusnya di mana ya? Tentu saja itu cara membaca yang keliru. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah seluruh kitab suci merujuk kepada keselamatan di dalam Yesus. Dan saya kasih contoh satu ayat saja. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, Paulus berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius kitab sucinya perjanjian lama dalam konteks ini. Karena waktu itu perjanjian baru belum semuanya dituliskan. Dia membaca kitab suci perjanjian lama dan Paulus mengatakan
kitab suci itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian sebetulnya seluruh perjanjian lama merupakan jembatan untuk membawa kita kepada Kristus. Bagaimana bisa Kristus meniadakan perjanjian lama? Tidak mungkin. Karena perjanjian lama membawa orang untuk lebih siap berjumpa dengan Yesus. Melalui hukum Taurat orang sadar betapa kita berdosa. Betapa kita tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan kita yang baik. Karena kesalahan kita sendiri. Tidak mungkin kita diselamatkan dengan usaha sendiri. Ketika kita sadar bahwa kita hopeless, kita tidak punya harapan, we are powerless, kita nggak berkuasa di depan dosa, maka kita menjadi lebih siap untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kalau boleh saya kutip dari seorang teolog yang terkenal yang bernama Graeme Goldsworthy. Di dalam bukunya Preaching the Whole Bible as Christian Scripture halaman 54, dia berkata demikian. The meaning of all the scriptures is unlocked by the death and resurrection of Jesus. Arti dari seluruh kitab suci itu dibuka oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika saudara membaca perjanjian lama, maka saudara harus membacanya sesuai konteks perjanjian lama. Benar, itu kewajiban kita sebagai penafsir Alkitab. Tetapi ketika kita berhenti sampai di situ saja, maka kita tidak akan mendapatkan artinya yang penuh. Karena setelah kita melihat perjanjian lama sesuai konteksnya, maka kita perlu melihat itu sekali lagi di dalam perspektif Injil, kematian dan kebangkitan Yesus. Hanya dengan perspektif Injil, maka kita bisa melihat arti yang sebenarnya dari perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama, without exception, tanpa perkecualian sama sekali, membawa kita kepada Kristus. Karena digenapi oleh Kristus. Yang terakhir, bagaimana Kristus menggenapi hukum Taurat? Yaitu dia mengungkapkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Yesus mengungkapkan arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat. Kalau saudara mau memahami teks kita hari ini, yaitu Matius 5 ayat 17 sampai 19, maka saudara harus membacanya dari perspektif ayat-ayat sesudahnya. Karena di ayat-ayat sesudahnya, Yesus memberikan penjelasan tentang apa yang dia sudah katakan di dalam teks kita hari ini. Dan apa yang dikatakan Yesus di bagian-bagian sesudahnya? Yesus menjelaskan esensi dari perintah Allah. Kristus menerangkan arti yang esensial dari setiap perintah Allah. Misalnya Yesus menjelaskan di ayat 21 sampai 26 bahwa pembunuhan adalah masalah kepahitan dalam hati. Dia menjelaskan di ayat 27 sampai 32 bahwa perzinahan bukan hanya kontak secara fisik, tetapi pikiran dan hati yang kotor. Di ayat 33 sampai 37 dia menjelaskan bahwa sumpah sebetulnya berbicara tentang integritas perkataan. Jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yesus menjelaskan bahwa perintah mata ganti mata, gigi ganti gigi, mengajarkan kasih kepada sesama. Ayat 38 sampai 42. Dan Yesus menerangkan bahwa kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita mengasihi semua musuh-musuh kita. Banyak orang berpikir bahwa hukum Taurat itu dibagi menjadi 3 bagian katanya. Ada hukum moral, ada hukum sipil, ada hukum seremonial. Hukum moral itu jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Kalau hukum sipil itu berkaitan dengan budak, pertanian, ladang, panen, pakaian dan sebagainya. Kalau bidang seremonial itu berkaitan dengan korban, ibadah di bait Allah. Lalu mereka berkata begini, hukum-hukum moral masih berlaku. Hukum-hukum sipil dan seremonial sudah dibatalkan oleh penebusan Kristus. Ini adalah pembagian yang salah. Walaupun terkenal, tapi salah, benar-benar salah. Kenapa benar-benar salah? Karena kalau saudara melihat perintah-perintah hukum Taurat, hampir tidak ada satu perintah yang bisa dikategorikan di satu kategori saja. Gak ada. Setiap perintah itu minimal 2, kadang-kala 3-tiganya tercakup di sana. Coba saya kasih contoh. Hormati hari Sabat, itu harusnya masuk kategori mana? Kalau konsisten, menghormati hari Sabat itu harusnya masuk seremonial. Dan kalau dimasukkan seremonial berkaitan dengan ibadah, berarti kan tidak mengikat kita.
Tapi kenapa orang Kristen tetap merayakan Sabat? Cuma harinya saja yang disesuaikan dengan kebangkitan Yesus. Sebetulnya Sabat bukan cuma seremonial, saudara. Sabat itu juga ada muatan moral. Mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menghormati Sabat? Supaya mereka memberi istirahat kepada budak-budak mereka. Supaya mereka sadar bahwa budak-budak juga butuh untuk beristirahat. Itu moral. Saya ngambil satu contoh lagi. Kalau kita menanam, memakai tanah kita untuk bercocok tanam, tahun ke-7 jangan ditanami apa-apa. Dibiarkan saja. Supaya binatang-binatang bisa makan, supaya orang miskin bisa menggunakan tanah itu. Kalau ngikuti kategori 3 tadi, seharusnya masuk sipil. Sudah tidak berlaku karena konteksnya berubah. Tapi saya yakin perintah tadi tidak masuk sipil saja. Karena di situ ada muatan moralnya, yaitu apa? Kita memperhatikan orang-orang miskin. Dari semua penghasilan kita tidak boleh ambil semua, tidak boleh manipulasi semua untuk kita. Harus ingat orang miskin. Demikian pula dengan perintah, kalau kamu memanen ada yang jatuh, jangan diambil. Itu bagian orang miskin. Ini bukan hukum sipil saja, ini hukum moral. Dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita berikan kepada orang miskin. Harus ada bagian yang kita berikan kepada orang miskin. Jadi bagaimana kita mengatakan hukum Taurat berlaku atau sudah tidak berlaku? Jawabannya cukup sederhana sebetulnya. Walaupun rumit kalau dibuat rumit. Tapi bagi saya jawaban sederhananya adalah begini. Semua hukum Taurat masih berlaku secara esensial. Secara esensinya masih berlaku. Yesus menjelaskan itu. Jadi perintah-perintahnya sekarang menjadi semakin jelas. Tapi apakah menjadi semakin mudah? Menurut saya tidak sih. Artinya menjadi lebih jelas. Tetapi tuntutannya tidak menjadi lebih mudah. Coba saudara mikir bersama saya. Lebih mudah mana? Tidak mengambil nyawa orang atau tidak menyimpan kepahitan kepada orang. Lebih mudah mana untuk dilakukan? Tidak mengambil nyawa orang. Lebih gampang. Jadi ketika Yesus memberitahukan esensinya itu hati. Jangan menyimpan kepahitan, kebencian kepada orang. Ini jauh lebih susah untuk ditaati esensinya. Contoh berikutnya nih misalnya. Lebih mudah mana bagi saudara dan saya menghindari perzinahan secara fisik dengan perzinahan secara pikiran dan hati? Lebih mudah menghindari perzinahan secara fisik, benar gak sih? Lebih mudah untuk melakukan itu. Karena kalau saudara nggak punya modal untuk berzina, orang lain diajak berzina juga belum tentu mau. Makanya ada seorang istri berkata begini, paling enak itu punya suami kayak punya aku itu. Sudah jelek, nggak ada duit, nggak romantis, nggak bisa ngerayu lagi katanya. Jadi sedikit aman. Tapi menurut saya ini penghiburan yang palsu. Karena data menunjukkan perselingkuhan dilakukan oleh semua jenis orang. Kaya, miskin, pinter, bodoh, semuanya juga melakukan perselingkuhan kok. Jadi perselingkuhan tidak mengenal kategori. Karena sekali lagi perselingkuhan berkaitan dengan apa? Hati. Bukan status ekonomi. Bukan masalah romantis atau tidak romantis. Bukan masalah penampilan menarik atau tidak menarik. Semuanya masalah hati. Jadi tuntutan ini sebetulnya tidak menjadi lebih mudah. Justru ketika Yesus menjelaskan arti dari setiap perintah, Yesus mau menegaskan kepada kita. Kita semakin jelas tidak bisa menuruti semua hukum Taurat. Bahkan di ayat terakhir dari Matius 5, Yesus menutup dengan kalimat, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Susah banget ya. Coba saudara pikirkan, mengasihi musuh aja susahnya setengah mati loh, benar ya? Yesus berkata kalau kamu mengasihi sesama manusia, musuhmu harus dikasihi. Karena musuhmu juga manusia. Jadi kalau saudara nggak mau mengasihi musuh-musuhmu, saudara jangan cari musuh yang wujudnya manusia. Cari yang wujudnya lain. Saya memusuhi misalnya binatang-binatang tertentu. Saya musuhi benar-benar. Babi misalnya, saya musuhi. Makanya begitu ada di depan mata saya sikat sampai habis. Jangan memusuhi manusia. Kalau saudara tidak mau mengasihi musuh-musuhmu, karena mengasihi sesama manusia, itu susah setengah mati kan. Ada sebuah lagu rohani yang terkenal, saudara tahu lagunya? Yang mengajarkan kalau kita dimusuhi, kita tetap baik kepada orang itu. Lagunya
kurang lebih seperti ini. Caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti apa? Edoala gitu kan. Yang orang-orang rap pasti tahu maksudnya apa, karena itu nama pendeta di sini. Nah saudara, itu cuma lagu, itu cuma lagunya Sheila on Seven gitu loh saudara. Mana ada orang yang sudah kamu caci maki nggak apa-apa, yang penting kamu bersinar, yang penting kamu berbicara. Lagunya gampang banget, melakukannya yang sulit. Setuju? Tidak mudah, sangat tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena itu kita disadarkan betapa kita membutuhkan Kristus. Saya akan menutup khotbah saya dengan 2 kalimat. Jika akar persoalan terletak di dalam penambahan aturan, tidak akan menyelesaikan. Orang terjebak kecanduan pornografi, dilarang. Tidak boleh pakai laptop mulai sekarang. Dia akan pakai handphone. Dibuat aturan, tidak boleh pakai handphone sekarang. Dia tetap akan pakai gadget yang lain. Lalu kita mulai putus asa. Rumah tidak boleh ada koneksi wifi. Yang dilakukan dia pergi ke warnet untuk mengakses itu. Karena persoalannya adalah dari dalam. Aturan tidak akan menyelesaikan. Dan yang terakhir saya mau berkata demikian. Kalibrasi hati adalah kunci. Hati yang dikuasai oleh dia yang tersalib akan mampu menyalibkan semua hawa nafsu daging. Saya berkali-kali mengatakan dari mimbar ini, kalau saudara mau menang melawan dosa, dosa itu jangan dilawan. Dosa itu akan dikalahkan bukan dengan cara melawannya, tapi dengan mengasihi sesuatu yang lain lebih daripada mengasihi dosa. Mengapa kita terus melakukan dosa? Karena membawa kesenangan bagi kita. Kita menyukai dosa. Ada kenikmatan yang kita sukai di dalam dosa. Ketika kita mencintai yang lain lebih daripada dosa, maka kita akan menyampahkan dosa. Dan bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Kalau hati kita kalibrasikan terus ke salib Yesus Kristus. Ketika hati kita selalu tertuju kepada Dia yang tersalib, maka kita akan mampu menyalibkan hawa nafsu daging. Karena kita lebih mencintai Dia dan kita akan menyampahkan dosa. Siapkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang menyelesaikan persoalanmu yang terbesar, yaitu dosa? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu, ampuni kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami seringkali gagal menaati perintah-perintah-Mu. Tapi pada saat yang sama kami bersyukur karena kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kami. Karena kutukan Taurat yang seharusnya menimpa kami diambil oleh Kristus dan ditaruh di pundaknya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Supaya kami terus melakukan kalibrasi hati. Menunjukkan hati kami ke arah Bukit Golgota. Supaya melalui Dia yang tersalib, kami bisa menyalibkan semua hawa nafsu daging kami. Tubuh yang tersalib itu adalah kunci kemenangan kami menyalibkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.